Pemirsa, demikian tadi informasi seputar kegiatan warga selama masa PSBB transisi. Di tengah masa pandemi COVID-19, kasus kekerasan pada perempuan justru meningkat. Sebanyak 75% kekerasan terhadap perempuan terjadi. Hal tersebut membuat dan menjadi perhatian pemerintah sehingga agar korban kekerasan terhadap perempuan dapat ditangani. Kasus kekerasan berbasis gender selama masa pandemi COVID-19 meningkat. Kekerasan berbasis gender adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang. Yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial, termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan, dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang. Baik di ruang publik atau umum, maupun di dalam lingkungan kehidupan pribadi. Mengapa kekerasan gender ini harus kita perhatikan dengan serius? Karena pihak korban tidak seharusnya dibiarkan menghadapi kekerasan ini sendirian. Mereka harus tetap mendapatkan bantuan dari pihak lain pada masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini, kebutuhan korban tersebut menjadi dilematis, karena petugas atau pendamping harus mengantisipasi dengan cermat situasi dan kondisi resiko penularan COVID-19 pada saat memberikan bantuan. Untuk itulah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen-PPPA, bersama dengan United Nations Fund for Population Activities atau UNFPA, membuat protokol penanganan kasus kekerasan berbasis gender, yang diharapkan bisa menjadi protokol bersama dalam penanganan kekerasan. Sehingga yang menjadi korban tetap terlayani dan lembaga-lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan penanganan kasus dengan merujuk pada protokol yang ada. Protokol ini sendiri diadopsi dari panduan penanganan kekerasan berbasis gender yang disusun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga swadaya masyarakat, penyedia layanan bersama Kemen-PPPA dan UNFPA di tahun 2020. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi di wilayah pribadi, misalnya kekerasan di dalam rumah tangga atau dalam masa pacaran, maupun publik, kekerasan di tempat kerja atau di tempat umum. Dalam situasi normal ataupun sulit, seperti bencana, perang, dan konflik, baik yang terjadi di tingkat individu, komunitas, atau dalam negara. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2T, P2A, dan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 75% sejak pandemi COVID-19. Nah, bagaimana jika salah satu korban KDRT atau kekerasan seksual? Pertama, korban bisa melapor ke pemerintah setempat. Di Jakarta misalnya, tersedia layanan call center untuk melayani pengaduan kekerasan. Pada situasi pandemi saat ini, pelayanan tetap dibuka dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Misalnya, dengan cara pencatatan semua dokumen dan penanganan korban kekerasan dilakukan secara online oleh petugas. Kedua, dapatkan bantuan dari orang terpercaya yang dapat memberikan dukungan baik secara psikologis dan bahkan medis, dan sebisa mungkin keluar dari situasi yang mengundang kekerasan tersebut. Ketiga, bagi kita yang bukan korban, bersuaralah. Pastikan kita bilang tidak kepada kekerasan dalam bentuk apapun. Berikan dukungan kita kepada para korban. Bergabunglah dengan kelompok-kelompok anti kekerasan berbasis gender. Dukung pemerintah untuk memutus rantai kekerasan berbasis gender. Dan kurangi resiko pada korban terkena COVID-19. Mari, peduli dan lindungi mereka, karena itu artinya melindungi diri kita dan bangsa. Jumlah kasus sembuh yang kita data hari ini adalah sebanyak 878 orang, sehingga totalnya menjadi 33.529 orang. Sementara laporkan meninggal ada 52 orang, sehingga total meninggal adalah 3.469 orang. Saudara-saudara, dari koordinasi kami terakhir dan pengecekan
dengan klaster yang kita identifikasi kemarin di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat, dari 1.262 kasus konfirmasi positif dan 17 yang dirawat di Rumah Sakit Dusira, saat ini kondisi yang dirawat sudah membaik. Sudah tidak ada lagi yang demam, yang panas, kemudian keluhan batuk juga.